Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai pendidikan vokasi di Inggris. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Andi Nurdania. Yang kedua, Ivan Fadila Akram. Yang ketiga, Muhammad Afsar. Yang keempat, Rifki Andrian Julianto. Dan yang kelima, Tauhid Sidik Makulo. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ivan Fadila Akram. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi mengenai sistem pendidikan vokasi di Inggris. Sistem pendidikan vokasi di Inggris atau Vocational Education Training di Inggris dimulai dari jenjang pendidikan menengah setelah Case Stage 4 hingga pendidikan tinggi. Pada pendidikan vokasi, peserta didik belajar hal-hal praktik yang berhubungan langsung dengan pekerjaan. Ada dua tipe pendidikan vokasi. Yang pertama adalah pendidikan vokasi yang berfokus pada pembelajaran di institusi, baik itu sekolah vokasi maupun institusi profesional. Melalui jalur ini, peserta didik lebih banyak melakukan pembelajaran di dalam sebuah institusi pendidikan. Kemudian yang kedua, pendidikan vokasi yang berfokus pada pembelajaran praktikal melalui program magang apprenticeship. Melalui program magang, peserta didik lebih banyak melakukan pembelajaran praktikal di perusahaan sambil mengambil kelas yang lebih bersifat teoretikal di institusi pendidikan lokal. Melalui jalur ini, peserta didik menerima upah kerja dari perusahaan. Peserta didik biasanya menghabiskan 1 hari per minggu di perguruan tinggi untuk mempelajari sertifikat teknis dan sisa waktu mereka dalam pelatihan atau bekerja. Oke, next slide. Untuk program magang, ada 2 tingkatan magang di jenjang sekolah menengah, yaitu Intermediate Apprenticeship setara dengan GCSE dan Advanced Apprenticeship atau setara dengan A-Level. Sementara untuk pendidikan tinggi yang ada 2 tingkatan magang, yaitu yang pertama adalah Higher Apprenticeship yang setara dengan Foundation dan Degree Apprenticeship yang setara dengan S1. Dari segi tipe sekolah, negara bagian Inggris memiliki tipe-tipe sekolah yang jauh lebih beragam daripada Indonesia, seperti free school, voluntary aid school, dan akademik. Yang lebih menarik untuk dilihat adalah tipe sekolah akademik. Terlepas dari pro dan kontranya, dengan adanya akademi, pemerintah memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk turut berkontribusi aktif dalam hal pengembangan kurikulum di sekolah. Perkembangan konsep dan implementasi pendidikan vokasi di Inggris. Pada era 1970-an, Badan Nasional Tenaga Kerja Manpower Service Commission membentuk skema Youth Training Scheme atau disingkat dengan YTS, yang dibentuk untuk menyelaraskan outcome sistem pendidikan dengan pasar tenaga kerja. Program ini memberikan kesempatan bagi para lulusan sekolah kejuruan yang menganggur untuk menghadapi bursa tenaga kerja. Pada era 90-an, National Council for Vocational Qualification atau disingkat dengan NCVQ meninjau kembali skema YTS dan menyusun sistem sertifikasi dan pendidikan vokasi yang berdasarkan kepada konsep Competence Based Education and Training atau disingkat dengan CBAT. NCVQ kemudian menetapkan sertifikasi keahlian yang diberi nama National Vocational Qualification atau NVQS. Pada tahun 1987, kemunculan NVQS diinspirasi oleh Review Vocational Qualification. Pada tahun 1986, sebagai respon 2 permasalahan utama dalam pengimplementasian program YTS, yaitu yang pertama sulitnya mengukur learning outcomes dari YTS karena kemampuan peserta YTS sangat beragam. Ya, kemudian yang kedua, tidak adanya standar kualifikasi tenaga kerja yang berlaku untuk semua perusahaan karena
belum selarasnya ekspektasi keahlian yang dimiliki oleh institusi pendidikan dan perusahaan. Pada tahun 1990 sampai dengan 2000, secara umum dikenal 3 sistem sertifikasi yang berlaku di negara Inggris dan Irlandia Utara, yaitu National Vocational Qualification, yang diterapkan di negara bagian Inggris, Wales, dan Northern Ireland. General National Vocational Qualification yang dipakai di negara bagian Wales dan Inggris, serta Scottish Vocational Qualification yang diterapkan di negara bagian Skotlandia. GNVQS bersifat lebih umum daripada NVQS, seperti yang telah dijelaskan. Tiap negara bagian dari kerajaan Inggris di Irlandia Utara memiliki kewenangan masing-masing untuk pengambilan kebijakan dan pengelolaan sekolah. Negara Inggris memiliki beberapa kerangka kualifikasi belajar. Negara bagian Wales menggunakan Credit and Qualification Framework for Wales atau CQF. Kemudian negara bagian Inggris dan Irlandia Utara menggunakan Qualification and Credit Framework atau QCF. Kemudian negara bagian Skotlandia berpadu pada Scottish Credit and Qualification atau SCQF. Oke, next slide. Mengenai penjaminan mutu pendidikan vokasi di Inggris, menurut Flasenu pada tahun 2007, jaminan pendidikan adalah istilah yang mengacu pada proses evaluasi yang terus-menerus dalam hal penilaian, pemantauan, penjaminan, pemeliharaan, dan perbaikan kualitas sistem pendidikan, institusi atau program. Kemudian ada 4 kunci proses dasar dalam penjaminan mutu untuk pendidikan dan pelatihan. Yaitu yang pertama ada akreditasi kualifikasi. Akreditasi adalah proses di mana kualifikasi mendapatkan pengakuan nasional dan di mana kompleksitas serta volume pembelajaran disahkan sesuai dengan jenis kualifikasi. Kemudian yang kedua, pendaftaran penyedia pendidikan dan pelatihan. Pendaftaran adalah proses di mana penyedia pendidikan dan pelatihan disetujui untuk memberikan kualifikasi, misalnya memiliki keuangan fasilitas, pengajaran dan bahan pembelajaran, dan staf terlatih untuk menyampaikan program yang akan mengarahkan siswa mendapatkan kualifikasi. Ini juga bisa mencakup penyedia layanan yang meningkatkan kualitas penyediaan pendidikan mereka melalui penilaian mandiri. Kemudian yang ketiga, pengawasan sistem penilaian dan pemberian kualifikasi. Cara ini memastikan bahwa pembelajaran yang ditentukan dalam kualifikasi telah diperoleh oleh seorang siswa yang akan mendapatkan kualifikasi. Kegiatan ini mungkin bersifat peraturan dan mencakup strategi audit dan pemantauan. Namun, mungkin juga mencakup strategi lain seperti proses verifikasi, validasi, moderasi yang berfokus pada apakah penilaian yang tepat telah dilakukan mengenai tingkat pencapaian yang dibutuhkan untuk memberikan kualifikasi. Kemudian yang terakhir ada peraturan penerbitan sertifikat. Model sertifikat berkisar dari pemberian badan atau agen untuk penerbitan kualifikasi yang terkait dengan penyedia layanan. UNESCO pada tahun 2015 merekomendasikan penetapan sistem penjaminan mutu pendidikan vokasi berdasarkan partisipasi semua pemangku kepentingan terkait. Sistem penjaminan mutu harus mencakup tujuan dan standar yang jelas dan terukur. Pedoman untuk implementasi dan mekanisme umpan balik dan hasil survei, hasil evaluasi yang dapat diakses secara luas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Afsar. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu menjamin mutu pendidikan vokasi di Inggris.
menjamin mutu dalam sistem pendidikan Inggris didasarkan pada tradisi, inspeksi, dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah, peserta didik, agenda inspeksi, memberi donor, dan lain. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap penyediaan layanan, memastikan layanan yang diberikan kepada peserta didik adalah layanan yang berkualitas. Next. Organisasi penjamin pendidikan vokasi di Inggris. 1. Quality Assurance Agent atau PAA. 2. Office for Standards in Education atau OFSTED. 3. The Education and Training Inspectorate in Northern Ireland. 4. Or Her Majesty's Inspectorate of Education in Scotland. 5. Her Majesty's Inspectorate for Education and Training Wales. Next. Menjamin mutu magang di Inggris. Program magang apprenticeship adalah satu pilihan dalam pendidikan vokasi. Sejak dimulainya tahun 1994, sudah lebih dari 1 juta peserta didik mengikuti program magang. Setelah menyelesaikan program apprenticeship, peserta didik memiliki 3 pilihan. Lanjut program apprenticeship yang lebih tinggi, pendidikan tinggi, atau bekerja. Menjamin mutu. Program apprenticeship diawasi oleh Dewan Keterampilan Sektor terkait sektor skill, Council atau SSC. SSC adalah organisasi yang dibentuk oleh penerima peserta magang yang bekerja sama dengan ikatan pekerja. SSC bertanggung jawab untuk membuat kerangka kerja yang program magang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan memiliki pengaruh dalam membuat kebijakan pelatihan di dalam perusahaan. Next. Keterampilan dalam kurikulum pendidikan vokasi. Kurikulum pendidikan vokasi di Inggris memudahkan ilmu pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan sikap, tingkah laku, attitude, and behavior untuk memenuhi standar kecepatan calon tenaga kerja. Hal ini dilakukan dengan memudahkan keterampilan dasar, core skill, keterampilan kerja, employability skill, dan keterampilan vokasi, vocation skill. 1. Keterampilan dasar di beberapa konteks negara sering disebut foundation skill atau basis skill, merupakan kompetensi yang harus dikuasai sebagai dasar keterampilan lainnya. 2. Keterampilan vokasi, vocation skill, berupa spesialisasi mata pelajaran vokasi mulai diperkenalkan sejak tahun 2002. DCSA vokasi tersebut dalam 8 mata pelajaran, yaitu sains, terapan IT, terapan bisnis, terapan seni dan desain, terapan teknik pabrik, kesehatan dan sosial, pariwisata dan perhotelan. 3. Keterampilan kerja, employability skill atau vocation skill. Skill merupakan keterampilan teknik yang digunakan untuk bekerja atau berkaitan dengan kesiapan kerja. Sebagai contoh, peserta didik belajar melalui kegiatan diskusi, pemecahan masalah, problem solving, bekerja dalam teamwork, dan menganalisa data dan mengintegrasikan konten-konten yang berkaitan dengan dunia kerja dalam kurikulum pembelajaran.
Next. Program PUS-16 berdasarkan rekomendasi Sainsbury Review terdiri hasil diskusi The Independent Panel on Technical Education. Pemerintah Inggris memulai The Minister of State for Skill mereformasi kurikulum pendidikan vokasi untuk usia 16 tahun ke atas POS-16 dengan penerbitan POS-16 Skill Plan. Kerangka baru ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, menyederhanakan sistem, dan memastikan lulus memenuhi kriteria pendidikan abad 21. Sering dengan perkembangan tuntutan dunia kerja yang membutuhkan tenaga kerja yang diinovasi dan kreatif, pemerintah Inggris menetapkan kompetensi inti untuk pendidikan vokasi. Kompetensi inti dan secara langsung relevan dengan pekerja, melainkan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan dengan pekerjaan dan pendidikan lebih lanjut. Kompetensi inti tersebut meliputi 1. Komunikasi dalam bahasa ibu, communication in the mother tongue. 2. Komunikasi dalam bahasa asing, communication in other languages. 3. Kompetensi matematika, sains dan teknologi, competence in math, science and technology. 4. Kompetensi digital kompetensi. 5. Belajar secara belajar, learning to learn. 6. Interpersonal, kompetensi sosial dengan interkultural serta kompetensi sipil. 7. Interpersonal, interkultural and social kompetensi, SIP kompetensi. 6. Kewirausahaan, entrepreneurship. 9. Ekspresi budaya, kultur expression. Next. Program Grant TFET. Inggris mengambil beberapa kebijakan tentang pembaruan energi, dampak korban dan teknologi di lingkungan yang terkait dengan perkembangan ekonomi dan bisnis. Salah satunya adalah kebijakan pendidikan vokasi sebagai penyedia tenaga kerja terampil dan peduli lingkungan. Hal itu sejalan dengan pendidikan vokasi, penyediaan tenaga kerja, keterampilan dan peduli lingkungan. Hal itu sejalan dengan pilar strategi UNESCO untuk pendidikan dan pelatihan vokasi tahun 2006 sampai 2021. Adapun kebijakan itu adalah 1. Green Skill. Green Skill adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk menyediakan produk, layanan, dan proses agar ramah lingkungan. 2. Program The Schools. Sekolah yang mengikuti program ini membentuk ekokomite yang terdiri dari para siswa untuk mengerjakan sebuah proyek terkait isu lingkungan. Program ini mencakup berbagai topik seperti pengelolaan sampah, limbah, energi, air, tanah, keanekaragaman hayati, kesehatan dan kebugaran, makanan dan lingkungan, transportasi, serta kewarganegaraan global. Sekolah yang menunjukkan peningkatan akan mendapatkan predikat bronze, silver, atau grand plaque
predikat tertinggi. Next. Integrasi HOTS dalam kurikulum dan pembelajaran. Pikir order thinking HOTS skill merujuk pada keterampilan berpikir kritis, kemampuan menyusun strategi dan pemecahan masalah. Adapun keterampilan berpikir kritis termasuk kemampuan untuk berpikir kreatif, membuat keputusan, memecahkan masalah, menganalisa dan menginterpretasikan. Hot skill merupakan pola berpikir kompleks, meliputi tingkat berpikir, analisa, sintesa, evaluasi, dan kreasi, seperti memilih dan mengambil keputusan, menumbuhkan apa yang diyakini, menumbuhkan ide baru, membuat objek baru, prediksi, dan menyelesaikan masalah insidental. Pengajaran hot skill tidak dapat dikembangkan terpisah dengan mata pelajaran, melainkan dengan mengintegrasikan dalam pengajaran materi yang disampaikan seperti dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Aturan untuk meningkatkan hot skill ada 3, yaitu 1. Melalui kemampuan bertanya, questioning. 2. Melalui literasi. 3. Melalui project based learning. Next. Transferable skill. Transferable skill dapat didefinisikan sebagai keterampilan yang berguna dalam berbagai jenis pekerjaan dan konteks kehidupan. Transferable skill telah diintegrasikan menjadi salah satu unsur penting dalam kurikulum pendidikan vokasi di negara Inggris, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Namun setiap negara bagian menggunakan istilah yang berbeda untuk mendeskripsikan transferable skill, seperti functional skill di Inggris, core skill Skotlandia, dan essential skill di Wales dan Irlandia Utara. Oke, untuk Afsar segitu saja. Boleh moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Andrian Julianto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Afsar. Selanjutnya, transferable skill. Inggris, function, skill. Kualifikasi fungsional skill terdiri dari TIK, matematika, dan bahasa Inggris. Kualifikasi ini digunakan dalam apprenticeship, dan kualifikasi ini tidak terbatas pada peserta didik usia 14 hingga 19 tahun, tapi juga banyak digunakan di pendidikan usia dewasa atau PAS 16 skill plan. Penilaian fungsional skill harus konsisten, kontekstual, spesifik, relevan, aplikatif, berupa penyelesaian masalah, menilai proses dan hasil dalam berbagai konteks. Skotlandia Core Skill. Core Skill di Skotlandia atau SQA 2013 adalah beberapa keterampilan mendasar yang membantu peserta didik memahami dan menggunakan pengetahuan serta keterampilan dalam berbagai situasi, baik dalam dungki, pendidikan, maupun pekerjaan. Selanjutnya, Wales Essential Skill Wales atau ESW. Transferable Skill dalam pendidikan vokasi di Wales merujuk pada istilah essential skill. Awalnya pelatihan essential skill yang ditawarkan terbatas pada keterampilan membaca, menulis, berkomunikasi, numerasi, dan menggunakan komputer yang terintegrasi pada pembelajaran umum di sekolah. Selanjutnya, Irlandia Utara. Essential skill.
Essential Skill diperkenalkan oleh Department for Employment and Learning atau DEL pada bulan April 2002 dalam Essential Skill for Living Strategy. Keterampilan yang dikategorikan sebagai keterampilan esensial meliputi literasi, numerasi, dan TIK. Seluruh kursus keterampilan ini disampaikan oleh tutor-tutor yang terakreditasi baik di kolek pusat pelatihan swasta dan organisasi komunitas serta dibiayai sepenuhnya oleh Department for Education DEL. Ya, next. Next. Selanjutnya, pembelajaran dan penilaian otentik dalam pendidikan vokasi. Umumnya, pembelajaran otentik menekankan pada aktivitas belajar yang berbasis dunia nyata, seperti penyelesaian masalah menggunakan solusi yang dirumuskan siswa, role play, problem-based activities, dan studi kasus Rivers, Harrington, dan Oliver. Mengkaji 10 elemen utama pembelajaran otentik yang meliputi: pertama, relevansi dengan dunia nyata; kedua, pendekatan multi-interpretasi; ketiga, investigasi yang berkelanjutan; keempat, bahan pembelajaran dan cara pandang yang variatif; kelima, kolaborasi; 6, refleksi pembelajaran; 7, cara pandang multidisiplin; 8, penilaian yang terintegrasi; 9, pembelajaran berorientasi produk; dan yang 10, pembelajaran menghasilkan multi-interpretasi dan multi-capaian. Ya, next. Pembelajaran dan penilaian otentik dalam pendidikan vokasi. Dalam menerapkan pembelajaran otentik, guru tidak menekankan penggunaan buku teks, melainkan dokumen, data saintifik, dan sumber belajar non-textbook lainnya. Dalam pembelajaran otentik, diharapkan siswa tidak hanya mendapatkan materi berupa teori, tapi juga kesempatan untuk mempraktikkan teori yang mereka pelajari. Lombardir 2007 merangkum 3 hal pokok yang menjelaskan keunggulan pembelajaran otentik sebagai berikut. Yang pertama, siswa dilatih untuk menemukan keterkaitan antar materi yang sedang mereka pelajari dengan materi sebelumnya dan dengan pengalaman yang mereka alami. Yang kedua, ilmu akan lebih mudah diingat jika dipraktikkan. Ketiga, konteks lain di mana ilmu yang siswa pelajari dapat diterapkan perlu dieksplorasi. Next. Integrasi TIK dalam pendidikan vokasi di Inggris. Integrasi TIK dalam sistem pendidikan vokasi Inggris memiliki pengaruh terhadap peran pendidik dan peserta didik. Dengan adanya TIK, pendidik diharap mampu menjadi fasilitator dan kolaborator dalam proses belajar mengajar, sehingga peserta didik dapat berperan lebih aktif. Sebagai badan yang berperan penting dalam perencanaan kebijakan TIK di institusi pendidikan, Bekta mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang harus disertakan dalam pembuatan kebijakan pada pendidikan vokasi di Inggris, antara lain tujuan TIK dan kontribusinya terhadap visi dan misi institusi pendidikan, kontribusi khusus TIK bagi kurikulum, kontribusi TIK bagi subjek lain, bagaimana mata pelajaran tersebut akan diawasi dan dievaluasi, sebuah strategi penerapan TIK, Navila Rosidah dan Dorothy Ferrari 91, gaya mengajar dan belajar, pencatatan, penilaian dan pelaporan, pengawasan dan review, pengelolaan kelas dan sumber daya, inklusi dan pendidikan khusus, keberlanjutan dan perkembangan, pengembangan kemampuan dan pelatihan staf, peran manajemen dan kepemimpinan, tautan terhadap MIS atau Management Information System, dan penggunaan TIK dalam komunitas dan di luar jam belajar. Selanjutnya, integrasi TIK dalam pendidikan vokasi di Inggris. Yang pertama, learning platform. Learning platform adalah salah satu bentuk dari VLE atau virtual learning environment yang menyediakan beragam akses ke konten, kurikulum, dan sumber daya
tugas perangkat penilaian, serta berperan sebagai ruang publik di mana pendidik dan peserta didik dapat berinteraksi. Yang kedua, TIK sebagai sistem pengelolaan informasi. Dengan bantuan teknologi, pengelolaan informasi menjadi semakin mudah dalam penerapannya di institusi pendidikan. Sistem pengelolaan informasi ini membantu para pendidik dan peserta didik untuk mendapatkan penyimpanan, memanipulasi, dan menggunakan informasi dan data. UK Trade dan Investment 2014. Informasi yang didapatkan pun dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti riset. Dan yang terakhir, e-assessment. Menurut Bull dan McKenna 2004, penerapan e-assessment dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk meningkatkan keterampilan mereka, memperluas cakupan pengetahuan yang dinilai, meningkatkan efisiensi administratif, mengurangi beban pendidik untuk melakukan penilaian, juga meningkatkan objektivitas dalam penilaian. Integrasi TIK dalam pendidikan vokasi di Inggris. Integrasi TIK dalam program pendukung sistem pendidikan vokasi. Yang pertama, e-administrasi. Dalam fungsinya sebagai pendukung administrasi institusi, TIK dapat dikategorikan berdasarkan tujuannya, antara lain yang pertama akuntansi, kedua pemasaran, ketiga pelayanan administratif bagi staf, keempat pelayanan administratif bagi peserta didik, kelima pelayanan pendukung, enam penelitian dan evaluasi, ketujuh inventaris, dan yang kedelapan penggalangan dana. Yang kedua parental reporting. Salah satu sekolah yang menerapkan parental reporting adalah The Technical School. Isken College, salah satu sekolah ini memiliki portal khusus bagi orang tua untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan baik tentang sekolah, kegiatan, maupun perkembangan anak. Isken College 2017. Selanjutnya, integrasi TIK dalam pendidikan vokasi di Inggris. Perkembangan TIK terbaru dalam pendidikan di Inggris. Beberapa perkembangan TIK seperti virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, serta Internet of Things atau IoT juga mulai memiliki peran dalam pendidikan di Inggris, meskipun penggunaannya belum dapat dikatakan merata di seluruh sekolah di Inggris. Namun, komitmen pemerintah Inggris, perusahaan swasta, yayasan nirlaba, dan universitas turut meningkatkan penggunaannya di sekolah. Yang pertama, virtual reality. Realitas maya adalah sebuah teknologi simulasi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan yang berada di dalam dunia maya. Yang kedua, augmented reality. Realitas tambahan adalah teknologi yang menggunakan alat bantu, contoh telepon genggam dan tablet, dalam memproyeksikan benda-benda yang sering digunakan dalam keseharian. Yang ketiga, IoT adalah sebuah konsep di mana benda-benda yang sering digunakan dengan keseharian, contoh telepon genggam, dihubungkan pada satu jaringan, yang mana data dan jaringan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tauhid Sidik Makulau. Ya, terima Silakan. kasih. Saya akan melanjutkan materinya. Bimbingan karir dan informasi lapangan kerja. Kehadiran bimbingan karir di negara Inggris dimulai sejak tahun 1973. Pada tahun tersebut, The Employment and Training Act 1973 memberikan tanggung jawab kepada Secretary of State untuk memastikan setiap pemuda di UK mendapatkan
bimbingan karir. Cara pelaksanaan bimbingan karir di Inggris, yang pertama menginspirasi peserta didik, yang kedua membangun kerjasama dengan perusahaan, dan yang ketiga memberikan akses terhadap pilihan-pilihan karir. Bekerja sama dengan pemerintah daerah. Yang pertama bekerja sama dengan National Career Service. National Career Service memberikan informasi serta bimbingan karir mengenai pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan kepada orang dewasa dan anak muda yang berusia 13 tahun ke atas. Yang kedua bekerja sama dengan Job Center Plus. Job Center Plus merupakan sebuah badan yang berafiliasi dengan Department of Work and Pension sebagai pelayanan bantuan bagi warga negara yang berusia produktif. Kantor cabangnya tersebar hampir di setiap daerah di UK. Akses dan kesamaan dalam pendidikan vokasi. Mekanisme pendanaan dan kualitas pendidikan vokasi. Penyelenggaraan vokasi memerlukan pendanaan yang banyak dengan perubahan besar yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas dari pendidikan vokasi di Inggris. Beberapa tahun terakhir ini, mekanisme pendanaan menjadi salah satu utama. Status pendidikan vokasi di masyarakat. Selain permasalahan dengan pendanaan, salah satu isu utama yang menghambat keberhasilan dari pelaksanaan pendidikan vokasi adalah status pendidikan vokasi yang dinomorduakan dalam masyarakat. Dengan mengadopsi teori Human Capital Development, pendidikan vokasi dalam hal ini berperan sebagai sebuah alat pencetakan tenaga kerja terampil dan berproduktivitas tinggi sehingga secara makro dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut. Secara mikro, pendidikan vokasi secara tidak langsung berperan sebagai solusi bagi peserta didik yang kurang mampu mengikuti pelajaran di rute akademis. Inklusivitas pendidikan vokasi di Inggris. Istilah inklusi masih belum memiliki satu definisi yang dapat diaplikasikan untuk seluruh situasi dan konteks pendidikan. Hal ini menggambarkan betapa kompleksnya isu inklusif di dunia pendidikan. Insko, Bot, dan Dyson mencoba mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai upaya yang harus diciptakan sekolah dalam mengakomodasi seluruh siswanya. Terlepas dari karakteristik unik yang dimiliki seperti perbedaan etnis, gender, dan sejenisnya. Pada prinsipnya, pendidikan inklusif memang tidak hanya untuk mereka yang memiliki disabilitas semata. Dunia internasional pertama kali dikenalkan dengan istilah pendidikan inklusif melalui pernyataan Salamanca. Melalui pertemuan ini, Inggris di antara lebih dari 90 perwakilan negara lainnya kembali menegaskan prinsip education for all dan berkomitmen untuk mengajak sekolah-sekolah dalam memberikan fasilitas pendidikan terhadap seluruh individu tanpa memandang karakteristik khusus yang mereka miliki. Sejak ikut meratifikasi perjanjian ini, Inggris, terkhusus Inggris dan Wales yang memiliki sistem pendidikan serupa, semakin mengeksplorasi dan membuat kebijakan untuk mengakomodasi para individu berkebutuhan khusus. Adapun produk terbaru yang paling dijadikan acuan utama oleh para praktisi pendidikan di bidang khusus dan inklusif adalah Special Educational Needs and Disability Code of Practice 2015. Kebijakan pemerintah Inggris. Di negara Inggris, Special Education Needs and Disability Code of Practice atau SENCOP merupakan panduan lengkap yang memiliki kekuatan tertinggi dalam mengatur individu berkebutuhan khusus. Panduan ini merupakan hasil kerjasama dari Department for Education dan Department of Health. Karena isu IBK dibahas dari sudut pendidikan dan kesehatan, khususnya untuk IBK yang tergolong dalam kategori mampu latih. Untuk memberikan gambaran konkret mengenai keterlibatan siswa di dunia vokasional, jalur menuju ketenaga kerjaan dapat dijelaskan melalui 3 cara. Yang pertama, apprenticeship atau program magang yang merupakan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk bisa bekerja dengan bayaran atau upah, serta mendapatkan pelatihan
yang kemudian akan diarahkan untuk bisa mendapatkan kualifikasi yang diakui secara nasional. Yang kedua, traineeship atau program pelatihan. Dapat dideskripsikan sebagai pemberian pengalaman pekerjaan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang difokuskan kepada persiapan keterampilan yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke program magang ataupun pekerjaan lainnya selama maksimal 6 bulan lamanya. Ketiga, ada supported internship atau program magang dengan dukungan khusus adalah program magang yang ditujukan untuk para peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki EHC plan. Dalam memperhatikan ketiga jalur ketenagakerjaan ini, terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan yang harus diikuti. Yang pertama, sekolah sebagai pihak utama harus bekerja sama dengan orang tua, LIS, dan perusahaan atau lembaga pencari tenaga kerjaan dalam mempertimbangkan dan mencocokkan siswa dengan pekerjaan yang tersedia. Selaras dalam mewujudkan upaya ini, pihak sekolah dan LIS sangat ditekankan untuk memahami betul seluruh pilihan yang ada dalam jalur ketenaga kerjaan. Hal ini mencakup pentingnya kedua pihak dalam membangun koneksi dengan para kalangan profesional. Kebijakan pemerintah Inggris, yang pertama ada 16-19 Studi Programmis. Program ini merupakan kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Department for Education. Sesuai dengan judulnya, program ini memberikan saran-saran praktis terhadap perencanaan dan implementasi program pendidikan untuk peserta didik yang berusia 16 hingga 19 tahun. Termasuk di dalamnya mengenai pendidikan kejuruan. Berbeda dengan Senkop 2015, pendidikan sistem penerapan butir-butir yang tercantum pada program ini bukan wajib, melainkan pilihan yang dapat diikuti jika tim sekolah merasa membutuhkan. Yang kedua ada supported internship. Salah satu dari ketiga jalur ketenaga kerjaan yaitu supported internship memiliki panduan pelaksanaan yang lebih spesifik dibandingkan jalur ketenaga kerjaan lainnya. Berbeda dengan dua jalur sebelumnya, jalur ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki EHC plan, status atau label Special Education Needs dari sekolah maupun les, ataupun Learning Difficult Assessment, sejenis penilaian untuk mendeteksi kesulitan belajar, salah satunya disleksia. Yang ketiga ada guidance, employing disabled people and people with health condition. Institusi pemerintahan lainnya yang ikut terlibat dalam pendidikan kejuruan bagi peserta didik berkebutuhan khusus adalah Departemen for Work and Pension atau setara dengan Departemen Ketenagakerjaan di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu konsep dan implementasi public-private partnership pada pendidikan vokasi. Dalam pengelolaan pendidikan, pemerintah umumnya menghadapi dua tantangan. Di satu sisi harus memperluas akses pendidikan dan di sisi lain harus meningkatkan kualitas lulusan. Pertama, pendidikan yang disediakan oleh institusi swasta umumnya mengalami perkembangan yang sangat pesat karena kemudahan dan keberanian berinovasi. Namun, jangkauan pendidikan swasta masih terbatas di kota-kota besar. Sementara, pendidikan yang disediakan pemerintah yang aksesnya lebih luas hingga ke area terpelosok, kualitasnya cenderung tertinggal dan lambat melakukan inovasi. Yang kedua, di samping masalah kesenjangan akses pendidikan, juga terjadi kesenjangan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha. Lulusan yang dihasilkan lembaga pendidikan seringkali kurang sesuai dengan tuntutan industri. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta.
yang sering disebut dengan program kemitraan pemerintah swasta atau Public Private Partnership atau PPP. Next. PPP memiliki definisi yang beragam. Secara sempit, PPP dapat diartikan sebagai kesepakatan formal seperti penyediaan infrastruktur atau diartikan secara lengkap segala jenis kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta. Menurut Komisi PPP Inggris, Commission on UK PPPs, PPP adalah suatu hubungan berbagi risiko berdasarkan kesepakatan antara pihak pemerintah dan swasta, termasuk sukarelawan, untuk mendorong kebijakan publik yang diinginkan. Implementasinya berupa hubungan jangka panjang dari fleksibel yang dituangkan dalam kontrak untuk menyediakan layanan yang didanai publik. PPP berbeda dengan privatisasi. Menurut Wan, privatisasi memiliki implikasi pemindahan kontrol secara permanen sebagai konsekuensi atas transfer kepemilikan dari pemerintah ke swasta. Sementara PPP bertujuan untuk mendorong perbaikan dalam pendanaan dan penyediaan layanan oleh pemerintah maupun swasta tanpa mengubah peran masing-masing. Fokus pada peningkatan kualitas layanan yang disediakan kedua pihak tersebut dengan menekankan pada aspek efisiensi, efektivitas, kualitas, pendanaan, dan pertanggungjawaban. Next. Sementara itu, PPP dalam pendidikan vokasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme pendidikan yang dijalankan dengan skema PPP memperkuat kapasitas dan kemampuan para pengajarnya. Hal ini terkait dengan kemampuan pedagogi para pengajar, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman. Yang kedua, lembaga pendidikan vokasi dan pihak swasta bersama-sama mengelola penawaran atau supply dan permintaan atau demand. Kedua pihak sama-sama terlibat dalam menentukan permintaan dan penawaran atas suatu kegiatan pendidikan vokasi. Yang ketiga, pelaksanaan program dilaksanakan berdasarkan prinsip kerjasama atau partnership dengan otonomi dalam hal keuangan dan kepegawaian yang melibatkan para pengambil keputusan. Next. Peran pemerintah dan swasta dalam pendidikan vokasi. Yang pertama, peran pemerintah, yaitu yang pertama, pemerintah pusat dan daerah sebagian besar layanan pendidikan vokasi. Yang kedua, memastikan peran pemerintah vokasi dalam integrasi sosial. Yang ketiga, melalui berbagai jenis pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, menyediakan pendanaan pendidikan. Yang kelima, manajemen dan pendanaan pendidikan e-perintis. Yang ketujuh, melakukan validasi kurikulum. Selanjutnya, peran dalam vokasi swasta. Yang pertama, memerlukan keterampilan agar memiliki keunggulan dalam jangka pendek maupun panjang. Yang kedua, menyusun daftar keterampilan yang dibutuhkan. Yang ketiga, perusahaan dan organisasi profesional memerlukan pendidikan. Yang keempat, membiayai pendidikan melalui pajak dan menciptakan lapangan kerja. Peran swasta dalam menyediakan layanan dan pendanaan pendidikan semakin meningkat. Tren utama yang terjadi adalah berkembangnya bentuk-bentuk keterlibatan swasta dalam dunia pendidikan melalui program PPP. Skema yang dilakukan dalam program PPP umumnya mencakup dua model, yaitu yang pertama, pemerintah melakukan kemitraan dengan swasta yang dituangkan dalam kontrak kemitraan untuk menyediakan layanan pendidikan secara bersama-sama.
Yang kedua, pihak swasta terlibat secara langsung dalam pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tujuan program PPP tidak hanya pendidikan, namun dapat mencakup tujuan sosial dan ekonomi. Next. Kinerja program PPP sulit dievaluasi karena durasinya yang mencakup jangka panjang. Namun, beberapa hasil evaluasi menunjukkan bahwa proyek-proyek PFI telah berjalan sesuai harapan. Contohnya, studi yang dilakukan oleh Treasury pada tahun 2003 menunjukkan bahwa 76% kinerja pihak swasta masuk dalam kategori sesuai harapan atau lebih baik. Hasil evaluasi oleh NAO pada tahun 2001 menyatakan bahwa 81% otoritas publik yang diwawancarai menyatakan proyek PFI memuaskan. Pemerintah Inggris telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan swasta dalam program PPP. Namun demikian, ada yang berpendapat bahwa mekanisme PPP terlalu mahal dan tidak efisien untuk mendanai pelayanan publik. PPP merupakan sarana untuk menyembunyikan utang pemerintah dan hanya menguntungkan bagi pihak swasta. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.